212, 213, 214 melawan petugas yang berwenang dengan kekerasan, pasal 351 penganiayaan, 362, 363, 36 lainnya pencurian dan pencurian dengan kekerasan, pasal 406 pengerusakan barang, kemudian juga Undang-Undang Darurat Nomor 12 tentang kepemilikan senjata tajam, ada bom molotov dan petasan yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang anarkis. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujaran kebencian berdasarkan sara. Pasal 32 ayat 1 ITE tentang manipulasi data elektronik. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen Polri dalam penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seluruh jajaran kewilayahan Polda dalam menangani anak terlibat dalam aksi kerusuhan telah mempedomani ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada Ibu dari KPAI dan Kompolnas tentu nanti akan menyampaikan. Berikutnya, berdasarkan rekapitulasi data anak yang terlibat aksi kerusuhan, maka dapat disampaikan sebagai berikut. Jumlah total 295 anak dengan rincian yang setelah diproses, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Kejaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemberkasan proses. Disampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan modus operandi dari beberapa perkara. Ini bisa kita ambil modus operandinya. Modus operandi menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan. Ini ada video pembakaran dan yang lain-lain lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada. Pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Kemudian ini beberapa barang bukti, ini hanya sampel beberapa contoh barang bukti yang ada ditangani oleh jajaran wilayah. Ini hanya sebagian saja yang bisa kita tampilkan foto-fotonya. Ada bom molotov, ada senjata tajam, ada poster ujaran kebencian, kendaraan-kendaraan yang dipakai, ada korek api, batu yang dipakai untuk melempar dan membakar, ada rekaman CCTV, handphone, dan tentunya ada akun-akun media sosial yang kita lakukan penyitaan untuk kita analisa. Berikutnya kami akan menampilkan
beberapa penanganan kasus menonjol di beberapa wilayah. Yang pertama saya sampaikan tadi yang ditangani oleh Direktorat Pidana Siber di Barreskrim. Ini ada 5 orang tersangka. Satu tersangka ini mengajak pembakaran Mabes Polri melalui Instagram. Kemudian 3 tersangka ini ada ajakan untuk melakukan penjarahan ke rumah pejabat, ini melalui TikTok dan Facebook yang ditangani oleh Divisi Siber. 1 orang ajakan demo di bandara melalui TikTok, ini sudah diproses dan sudah pernah dirilis. Kemudian kasus menonjol lagi yang bisa kita ini di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 59 orang tersangka yang menonjol. 2 orang tersangka ini kami tampilkan juga ini ya tersangkanya. 2 tersangka menyebarkan konten manipulasi data otentik. Berikutnya 5 tersangka perusakan halte Transjakarta di depan Kemendikbud. Ini adalah yang sudah kita lakukan penegakan hukum. Kemudian 12 tersangka penjarahan dari Bapak Ahmad Saroni. Alhamdulillah sudah tertangkap 12 orang pelakunya. Kemudian penjarahan di rumah Bapak Eko Patrio ini juga sudah berhasil dilakukan penangkapan, ada 7 tersangka dan proses. Kemudian yang melakukan penjarahan di rumah Bapak Uya Kuya ini juga sudah bisa dilakukan penegakan hukum, ada 11 tersangka ditangkap. Kemudian penjarahan di rumah Ibu Sri Mulyani ini juga sudah dapat dilakukan penegakan hukum, pelakunya ada 14 orang. Kemudian yang berikut penjarahan di rumah Ibu Nafa Ubah sudah juga bisa dilakukan penangkapan tersangka, ada 8 tersangka. Kemudian yang menonjol di Polda Jawa Barat ini ada 10 orang tersangka. 6 orang tersangka ini perusakan dan pembakaran kantor DPRD Jawa Barat. Kemudian 4 tersangka perusakan dan pembakaran posko lantas Polres Tasikmalaya. Berikutnya yang menonjol di Polda Jawa Tengah. Ini ada 2 orang tersangka pelemparan bom molotov dan batu terhadap petugas di depan Mapolda Jawa Tengah. Ini ada dokumentasinya yang melempar bom molotov. Kemudian berikutnya Polda Jawa Timur menetapkan 135 orang tersangka yang menonjol ini disampaikan. 14 tersangka perusakan Mako Polresta Malang Kota dan 14 tersangka. Kemudian 11 tersangka penyerangan terhadap anggota dan pembakaran pos lantas Warung Sidoarjo. Berikutnya 49 tersangka pembakaran Gedung Negara Gerahadi dan Polsek Tegalsari Surabaya. Ini ada 49 tersangka yang sudah diamankan. Berikutnya 27 tersangka perusakan dan pembakaran kantor DPRD Kabupaten Blitar. Berikutnya 33 tersangka atas perusakan Mapolres Blitar Kota. Dan 1 tersangka pelemparan bom molotov di posko lantas Pandaan Kabupaten Pasuruan. Berikutnya di Polda DIY ada 1 yang menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos lantas Polresta Sleman, itu ada 1 tersangka. Berikutnya di Polda Sulawesi Selatan ada
total 57 tersangka dengan rincian 28 tersangka pembakaran, perusakan, dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar. Berikutnya 14 orang tersangka pembakaran, perusakan, dan penjarahan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumentasinya. Kemudian 8 orang tersangka perusakan, pembakaran, dan penjarahan di Pos Lantas Makassar. Berikutnya 3 orang tersangka atas penganiayaan pengemudi ojol. Berikutnya 2 orang tersangka pembakaran dan perusakan di Kejati, Sulawesi Selatan. Kemudian 2 orang tersangka perusakan kantor DPRD Kota Palopo. Itu beberapa kasus menonjol yang bisa disampaikan, beberapa kasus menonjol di beberapa wilayah Polda. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terkait penegakan hukum ini, Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum, dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen mengembangkan kasus itu untuk mengungkap siapapun yang terlibat, cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya ini juga merupakan langkah juga dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, terkendali, dan kondusif. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah perkembangan proses penegakan hukum di 15 Polda dan Barreskrim. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Karopenmas. Terima kasih Jenderal. Rekan-rekan, itu tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim. Tentunya kami juga memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kepada Ibu Hajah Margaret Aliatul. Kami persilakan untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman media. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim Polri, Ibu Kompolnas, Bapak Dirtipidum Barreskrim Polri, dan juga rekan-rekan wartawan semuanya. Ketika mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim, tentu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, tidak lepas dari bicara tentang soal anak yang terlibat dan dilibatkan dalam aksi demonstrasi. Ketika berbicara tentang hak anak untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya, itu memang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Anak, juga Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk juga Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Tentu dalam menyuarakan dan didengar pendapatnya, anak-anak ini dipersilahkan, tetapi tentu tetap dalam konteks sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena anak-anak juga berhak untuk dilindungi dari pelibatan dalam kerusuhan, termasuk juga pelibatan dalam aksi-aksi demonstrasi yang berbau atau mengandung unsur kekerasan. Itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim Polri terkait dengan beberapa jumlah anak di 11 Polda. Tadi kami menghitung, kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini
tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana di situ diatur bahwa anak hendaknya diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dipisah tentu dari orang dewasa, dan juga dilindungi identitasnya. Tetap juga diupayakan pemenuhan hak dasar, dan dalam proses persidangan tentu ada pendampingan kepada anak-anak ini. Ketika bicara tentang anak dalam kaitannya dengan pelibatan aksi di sini, tentu kita melihat bahwa anak ini memang kelompok yang sangat rentan, karena anak-anak cenderung memiliki filter yang lemah untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang positif, yang negatif, apakah aksi ini sudah mengarah pada anarkis atau dan lain sebagainya. Apalagi mengingat kalau kemarin dalam pengawasan KPAI kita melihat dugaan keterlibatan anak ini sebagian karena solidaritas antar teman, ajakan dari senior, ajakan dari alumni, termasuk provokasi dari media sosial, termasuk juga ada dugaan mobilisasi. Ini beberapa hal yang membuat anak-anak kemarin terlibat. Nah, tentu kami berharap kita tidak hanya fokus pada penanganannya gitu ya, kepada anak yang sudah diamankan ini, tetapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana upaya pencegahan supaya ke depan anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang rusuh, yang ricuh, dan juga yang mengandung unsur kekerasan. Dan ini tentu penting keterlibatan stakeholder berbagai pihak gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Ternyata dengan banyaknya anak yang terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar anak ini juga belum memahami bahwa menyampaikan pendapat itu memang hak, tetapi tentu harus tetap dalam koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya. Atau ternyata anak-anak masih butuh penguatan edukasi untuk membaca situasi bahwa aksi yang diikuti ini sudah mengarah pada anarkis, sehingga mereka perlu untuk kemudian menarik diri dari aksi yang demikian. Sebaliknya, suarakan pendapat-pendapat melalui forum-forum yang aman, yang itu tidak memberikan nggak ada kekhawatiran nanti akan ada efek kepada anak. Misalnya melalui forum anak misalnya, atau forum-forum lain yang memang itu lebih aman dan sebagainya. Mengingat salah satu yang juga menjadi faktor yang sangat dominan membuat anak terlibat dalam isu ini, itu adalah provokasi melalui media sosial. Saya kira ini juga perlu atensi khusus gitu ya, bahwa ternyata di masyarakat tidak hanya anaknya, tidak hanya fokus di anak, tetapi juga masyarakat, keluarga, orang tua, dan lingkungan terdekat dengan anak juga penting untuk diberikan penguatan literasi digital. Berbagai data yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabareskrim, tentu dari pihak KPAI akan terus melakukan upaya pengawasan, terutama di 11 Polda yang tadi memang terdapat anak yang masih berproses di sana, dan tentu pengawasan kami adalah pengawasan agar selama proses ini itu Polri tetap menjaga dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait dalam memperlakukan anak berhadapan dengan hukum. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya teman-teman media, kita dengarkan dari Komisioner Kompolnas kepada Ibu Ida Utari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kabareskrim,
yang kami hormati dari Ibu Markaita dari KPAI, kemudian Pak Dirpidum dan Pak Truno Yudo, Brigjen Pol yang hari ini bersama kita. Rekan-rekan semua, sejak muncul atau meledaknya kasus kerusuhan ini, Kompolnas sejak awal sudah turun ke lapangan dan mengikuti terus perkembangannya. Tahapan demi tahapan kami juga mengikuti perkembangannya. Karena ini menjadi tugas atau kewenangan Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri. Hari ini kami mengapresiasi atas kinerja Bareskrim dan jajaran dalam penanganan kasus kerusuhan ini, khususnya di dalam penegakan hukum. Kan hari ini kita konteksnya adalah dalam penegakan hukum. Nah, berkenaan dengan itu, kami juga melihat bahwa keterlibatan anak di dalam kerusuhan ini menjadi penting bagi kami untuk dilakukan pengawasan. Oleh karena itu, kami Komisioner Kompolnas berbagi tugas untuk turun ke daerah atau ke polda-polda, bagaimana mereka menangani atau polda itu atau Bareskrim polda khususnya Bidum, bagaimana menangani anak yang berhadapan dengan hukum ini. Apakah mereka sudah mempedomani undang-undang atau perlindungan anak bagi mereka atau anak-anak ini yang berhadapan dengan hukum. Ini menjadi concern kami, dan ternyata kami sendiri sudah melihat bagaimana mereka menanganinya. Hampir semua polda yang kami datangi dan kami cek sendiri ke lapangan, bahwa kami yakinkan kepada para penyidik untuk tetap mempedomani ini, sehingga ada beberapa dari mereka yang tidak dilakukan penahanan maupun dengan alasan yang sudah disampaikan, maupun yang harus dilakukan penahanan karena memang perbuatannya yang menyebabkan dia dilakukan penahanan. Dan oleh karena itu selanjutnya proses sampai selesai kami juga akan terus mengawasi atas kinerja penyidik ini. Dan kami juga mengapresiasi kepada seluruh penyidik yang sudah melakukan pekerjaan maraton siang malam. Mereka sudah bekerja dan mereka sekarang sudah melakukan tugasnya, dan ini masih berproses. Kami mohon juga bantuan dari rekan-rekan untuk terus juga mengawasi ini sampai proses di persidangan. Mungkin itu dari Kompolnas. Sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua untuk tidak melibatkan anak di dalam unjuk rasa yang mengancam safety-nya mereka. Itu yang paling penting. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Komisioner Kompolnas. Rekan-rekan, kami memberikan kesempatan pada segmen tanya jawab ini 3 penanya. Silakan dari sebelah kanan saya, tengah, dan kemudian sebelah kiri. Ya, kita bagi. Baik, silakan sebelah kanan. Sebutkan nama dan medianya serta sampaikan pertanyaannya secara fokus dan singkat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para jenderal, Bu Komisioner, saya Adi Anugradi dari liputan6.com. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Tadi ditekankan bahwa yang ditangkap atau yang dilakukan penegakan hukum adalah pelaku kerusuhan, bukan massa demo. Dari 959 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polri, apakah mereka ini saling terhubung satu dengan yang lain atau seperti apa? Kemudian, apakah Polri sudah mendeteksi mastermind, karena tadi disampaikan bahwa mereka adalah pelaku kerusuhan gitu. Terus yang terakhir, dari hasil penyelidikan sementara ini,
apakah sudah bisa terjawab? Apakah ada orang-orang yang mendanai para pelaku? Karena dari Polda Jabar sendiri sudah mengungkap adanya dana miliaran rupiah dari pihak asing yang diduga mendanai kerusuhan. Terima kasih. Saya tangkap dua pertanyaan ya. Pertama terkait dengan kerusuhan dan apakah saling ada keterkaitan dan mastermind. Yang kedua terkait dengan orang-orang yang mendanai. Itu ya yang saya tangkap, ada dua pertanyaan. Saya lanjutkan dulu di tengah, silakan. Saya Jihan Pak dari Depok. Mau tanya, tadi kan ada dijelaskan bahwa ada beberapa anak yang udah tahap 1, tahap 2 hingga P21. Ini statusnya mereka itu masih sekolah atau bagaimana Pak? Kalaupun masih sekolah itu mungkin dari KPAI bagaimana kelanjutannya? Terus menegaskan yang tadi soal mastermind-nya itu Pak, apakah semua tersangka ini sipil atau ada oknum aparat gitu Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan saja ya, apakah ada mastermind? Karena Enggak, tadi di pertanyaan kedua. Yang kedua Pak ya? Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah semuanya sipil atau ada keterlibatan non sipil? Oke, sama ya, pertanyaan secara substansi sama tentang mastermind. Yang pertama soal anak. Ya, oke. Selanjutnya silakan dari sebelah kiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia dari Detik. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan ada 900-an, sedangkan yang terakhir tersangka ada 900-an, sedangkan yang terakhir itu data dari Pak Wakapolri bersama dengan Pak Menko Yusril ada setidaknya 583 orang yang masih ditahan dan akan diproses secara hukum. Nah, kenapa ada perbandingan jumlah tersangka dalam hal ini? Dan yang kedua adalah Menko Yusril juga menekankan untuk adanya restoratif justice. Apakah sudah ada proses restoratif justice terkait hal tersebut? Kalau memang ada, sudah berapa yang mendapatkan restoratif justice? Cukup, baik. Terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya. Kami mohonkan kepada Pak Kabar Reskrim untuk dapat menjawab pada 3 pertanyaan teman-teman media dan nanti diikuti oleh Ibu Ketua KPAI terkait masalah anak yang masih sekolah. Kami persilakan. Mungkin ini yang melaksanakan asosiasi adalah Dirtipidum. Nanti silakan Pak Dirtipidum bisa menjawab ya sesuai hasil asistensi di wilayah. Silakan. Terima kasih Bapak Kabar Reskrim. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sejak terjadinya kerusuhan, jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum melaksanakan asistensi ke wilayah-wilayah di mana terjadi kerusuhan, di mana itu ada 15 polda kita asistensi, dan saat ini tim juga masih terus berjalan terkait temuan-temuan yang ada di wilayah yang tadi disampaikan. Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan, karena kita ketahui bersama bahwa kejadian kerusuhan ini berjalan secara serentak hampir di semua polda. Kemudian kami melaksanakan upaya-upaya terkait penegakan hukum di wilayah. Tentu saja ini sedang kita proses lebih lanjut. Ada beberapa daerah yang memang didapatkan adanya pendana ataupun aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian. Artinya proses pembuktian bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses untuk lebih jelas seperti apakah ada mastermind atau pendana yang pendana yang lainnya, semua masih dalam proses. Sementara itu.
kasih Pak Dirtipidum. Baik rekan-rekan, secara simultan ini masih berkesinambungan untuk melakukan proses pendalaman dalam penyidikan. Tentunya scientific crime investigation menjadi komitmen dan konsisten dalam pengungkapan khususnya di Barreskrim Polri dan jajarannya. Kepada Ibu KPI, persilakan untuk terkait dengan anak yang masih sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan anak, memang salah satu hak yang dimiliki anak adalah untuk mendapatkan pendidikan. Jadi meskipun anak berada dalam kondisi anak berhadapan dengan hukum, hak untuk memperoleh pendidikan ini tidak boleh terputus. Jadi meskipun mereka adalah anak berhadapan dengan hukum, tetap harus diupayakan atau harus dipenuhi hak untuk tetap mendapatkan pendidikan itu. Biasanya kadang-kadang bisa dengan LPKA atau nanti dikondisikan situasinya di 11 Polda yang tadi terkait untuk kemudian dari KPAI pasti akan memastikan bahwa anak ini tetap mendapatkan hak untuk pendidikannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik teman-teman, kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan kontribusinya menjaga dalam penggunaan hak konstitusinya, menyampaikan pendapat secara tertib, damai, dan kemudian aman. Dan Polri berkomitmen untuk menjaga dan mengawal hak-hak konstitusi itu kepada setiap warga negara Indonesia. Tentunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan mengungkapkan pendapat itu pada pasal 8 itu juga adanya kewajiban yang diperlukan secara partisipasi aktif pada seluruh masyarakat yang melakukan kebebasan berpendapat. Dan imbauan juga tetap kami memohon kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungannya sampai dengan saat ini, dan kami sangat berapresiasi dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah menjaga situasi di daerah-daerahnya. Saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jenderal. RJ sudah ya? Pak, belum dijawab Pak. Izin menjawab Pak Kabar. Kepada rekan-rekan media terkait dengan yang RJ tadi sudah dipaparkan bahwa jenis daripada RJ bagi anak itu adalah diversi dan jumlahnya ada 68. Ya, terjawab ya. Selain bagi anak. Iya, anak. Ibu, yang sejumlah aktivis yang ditangkap di Polda Metro Jaya kan mendesak untuk dibebaskan oleh sejumlah tokoh kemarin Ibu. Bagaimana tindak lanjut dari Barreskrim Polri? Izin Pak Kabar Reskrim Jenderal Ibu, kemarin sejumlah tokoh dari Gerakan Nasional itu mendatangi Gerakan Nurani Bangsa mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta membebaskan sejumlah aktivis yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Ada 6 orang, salah satunya Del Pedro dari Lokataru itu Pak. Dan juga di Barreskrim Polri, Laras Faridati juga diminta untuk dilakukan restoratif justice. Nah, bagaimana sikap dari Barreskrim Polri untuk menanggapi ini Pak? Apakah nanti akan dibebaskan atau terus proses hukum berlanjut? Terima kasih Pak. Jadi gini ya, kita Barreskrim melaksanakan asistensi proses penyidikan di jajaran tadi ya. Tadi kan sudah kita datakan semua. Tetapi dalam proses penyidikan itu kita kembalikan kepada penyidik. Penyidiklah yang menentukan proses penyidikan lebih lanjut. Saya sampaikan tadi, kita sudah sampaikan bahwa proses penyidikan di seluruh jajaran, tadi ada 15 Polda, ini masih berlanjut, masih berlangsung dalam rangka tentunya memenuhi alat buktinya.